Ya iya sayang, Aku kan juga. apa? Aku mah tetap cinta. Sini kiss dulu. Aku aja sampai padahal belum nikah nih, pengen adopsi anak nih. Saking aku tuh pengen aja banyak anak tuh banyak rezeki. Laki-laki itu yang dipegang adalah tanggung jawabnya. Kalau perempuan, mahkotanya adalah malunya. Makasih Bang Atta. Berterima kasih kepada Kak Atta. Makasih banget buat hadiahnya. Terima kasih banyak buat Bang Atta. Terima kasih banget untuk Atta Halilintar. Terima kasih banyak kepada Bang Atta Halilintar. Terima kasih kepada Atta Halilintar. Sebenarnya ini tugas aku sih, HP aku sebenarnya udah hancur. Semoga HP ini bisa bermanfaat. Semoga Kak Atta selalu dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, dan sehat selalu. Semoga Bang Atta, keluarga, dan timnya sehat selalu. Sukses terus buat Bang Atta, terus menginspirasi banyak orang, terus menebar kebaikan. Terima kasih Bang. Jangan lupa yang lain buat nonton video-videonya di channel YouTube-nya Atta Halilintar. Yo guys, gua akan mengadakan giveaway terkeren, tersupport, terkece. Nah, gua udah siapin berbagai macam hadiah yang kece-kece dan keren-keren ini untuk aku bagiin ke kamu semua. Caranya gampang banget. Cukup kamu subscribe channel Atta Halilintar, follow IG-nya Atta Halilintar, dan kasih komen di bawah ini yang paling menarik tentang video ini. Harus nyambung dan jangan copy paste, oke? Dan jangan lupa mention Instagram kamu di bawah ini. Dan pemenangnya akan aku umumin di YouTube Story dan Instagram Story aku. Thank you guys. Selamat menonton. Enjoy! Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! Selanjutnya, ini dari cewek lagi. Kayaknya yang curhat jarang yang cowok nih, cewek semua nih ya. Kentut di dalam mobil dan hanya ada aku sama pacar doang. Dan aku pura-pura bego dan gila aja. Ya kalau ini sih kayaknya semua orang begitu. Ini sepele sih, tapi ya kayak abang juga gitu. Abang kalau kentut bau banget, tapi abang diem aja. Pernah aku tuh itu deh kentut. Aku terus sih, kapan kamunya salah. Perasaan aku mulu. Emang dimana-mana cewek itu selalu aja maunya dia yang bener, cowok yang salah. Pas lagi di rumah, lagi di ruang tamu, lagi main FIFA, tiba-tiba bau kentut dan itu kita lagi berdua doang. Gue lagi enggak kentut. Ih, jangan nuduh aku dong, siapa tahu itu dari luar, toiletnya kebuka apa gimana kan aku nggak tahu. Berdua di ruang tamu nggak ada toilet. Ya mungkin aku nggak sadar kan lagi main game. Iya makanya kamu lagi main game, kamu kayak teriak mungkin kelepasan kert gitu. Jadi nggak apa-apa kan, aku kan menerima kamu apa adanya. Mau kentut kamu bau ya udah, emang ya udah manusiawi. Kamu juga kalau bau aku nggak terima apa adanya, dan kamu doang dong yang bener. Ya iya sayang, Aku kan juga. nggak apa, aku mah tetap cinta. Sini kiss dulu. Next story. Aku punya pacar cewek cantik. Kita udah pacaran 8 bulan. Anaknya baik banget, nurut sampai mau pakai hijab karena disuruh mama aku. Disuruh mama. Akhir-akhir ini aku sempet kepo dengan mantannya sebelum aku. Aku coba cari tahu mantannya. Nyata aku udah pernah komunikasi sama mantannya dan aku suka. Maksudnya aku suka. Aku udah pernah jalan bareng dan jujur sekarang aku baper. Dan coba kembali komunikasi lagi. Sampai sekarang perasaan ini makin dalam. Dan aku Maksudnya gimana sih, nggak ngerti? Jadi ini cowok punya cewek sampai ceweknya ini pakai hijab. Dan dia kepo sama mantan si ceweknya. Cowok kan berarti? At least pasti cowok. Dan ternyata waktu dia kepoin, si mantan cowoknya ini adalah pernah kontek-kontekan sama dia. Dan ternyata si cowok ini baper sama cowok yang lain, yang ternyata mantan ceweknya sendiri. Wah, ini benar-benar cinta segi empat. Ya maksudnya, tapi menurut kamu? Berarti dia gini dong. Iya. Jadi dia, ini gimana ya? Jadi dia bukannya cemburu sama mantannya, tapi malah dia suka sama mantan ceweknya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau misalnya kamu punya cowok, dia kepoin mantan cowok kamu dan ternyata mereka itu pernah bersama gitu loh. Pernah komunikasi, itu baper-baperan. banget sih. Berarti cowoknya, mohon maaf, Iya. Tapi dia punya pacar cewek cantik. aku belum pasti aku tinggalin sih. Jadi kalau kamu langsung tinggalin berarti. Kamu punya cowok kayak gitu. Kalau aku sih tinggalin sih. Kalau kamu gimana? Ya pasti kalau ceweknya bener ya ceweknya nggak akan mau lah kayak gitu mestinya ya. Iya, kalau aku pribadi sih ya tetap kembali ke habitat yang sudah diciptakan Tuhan ya. Cowok sama cewek gitu loh. Ya jadi intinya kalau kamu juga berarti kita sependapat ya. Maksudnya tinggalin kan? Tinggalin, dan cowoknya ya harus, kalau dia sayang sama ceweknya ya udah langsung nikah aja sama ceweknya gitu. Siap. Oke, next. Ini dari seorang perempuan. Saya berbohong kepada pasangan saya ketika saya bilang di rumah, tapi saya main sama teman-teman dan saya diboncengin teman cowok aku.
Waduh. Oke, sekarang aku tanya ke kamu duluan. Kamu gimana? Aku maunya kamu duluan. Kalau aku, ya nggak tahu ya. Kalau cewek punya temen banyak cowok-cowok tuh aku pribadi jujur banget. Aku nggak suka. Aku sering banget berantem sama cewek-cewek sebelum. Maksudnya kalau aku lagi deket ataupun punya temen cewek, dia punya banyak temen cowoknya langsung kayak, oh ya udah. Saya pribadi nggak suka gitu. Entah itu apalah, mau temen dari kecil, mau sahabatan kek, mau abang-abangan kek, mau ade-adean kek, tapi pokoknya dia itu cowok, banyak cowok-cowoknya, dan dia itu cewek walaupun di rumah, aku nggak suka. Apalagi kalau dia keluar diboncengin cowok sama teman cowoknya, ya nggak suka kalau aku. Apa yang kamu lakukan di saat misalnya tiba-tiba amit-amit aku bilang sama kamu aku di rumah, tiba aku pergi sama temen aku dijemput naik mobil tapi cowok, so aku pergi sama temen aku tapi cowok-cowok. Apa yang kamu lakukan? Ya udah, ini petunjuk dari Tuhan untuk menjauh gitu. Kecuali misalnya itu, oh itu ternyata saudara kamu atau apa, tapi mestinya dia cerita-cerita aja, ini kan saudara aku apa-apa gitu loh. Tapi kalau ketemu pergi terus tiba ada cowok-cowok nggak ada masalah. Maksudnya kita pergi nih, aku misalnya orang ini pergi sama teman-teman cewek, terus tiba-tiba ada kayak cowok-cowok datang gitu, itu kamu juga nggak bisa menerima. Ya kalau itu nggak apa-apa lah, namanya itu teman-temannya teman cewek kamu atau cowoknya dia atau apa, ya nggak apa-apa. Cuman kan bukan ceritain kamu, ini ceritain kalau misalnya orang cewek punya teman cowok-cowoknya ataupun sering banget sama cowok-cowok, tuh aku nggak bisa aja gitu. Kenapa nggak dicari yang cewek-cewek? Kan banyak cewek selalu jadi alasan kalau cewek-cewek itu gak baperan, jadi gue lebih suka sama cowok-cowok aja. Cewek itu baper, itu terus yang jadi alasan. Kenapa cowok nggak boleh kayak gitu misalnya? Coba cowok, misalnya dia temennya cewek semua satu rumah nih, dia cowok sendiri, temennya cewek semua, dan dia ini cowok normal ya, bukan cowok yang dia cowok normal tapi temen cewek semua satu rumah. Walaupun dia bilang nggak suka temen cowok baperan, jadi aku suka sama cewek-cewek. Nah itu kan ya emang dianya aja gatel gitu loh. Ya harusnya sih jangan. Lebih baik temen tuh cewek gitu loh. Kan Atau enggak ya maksudnya kalau berteman ya sewajarnya aja, ya kayak cuman oh ya oke tahu kenal udah gitu aja. Ya nggak sih? Oke, next. Mau curhat tapi nama dan semuanya ditutupin ya kak, tolong. Sempet tutupin hamil anak kedua dari suami. Karena aku gak mau dia tahu. Kalau dia tahu mungkin aku gak akan dibolehin kerja lagi sama suami. Karena udah hampir 3 tahun aku ngurus anak dan mulai kerja lagi. Sebulan berlalu, gak lama kemudian aku 3 hari menghilang dari rumah aku, bawa anak aku yang pertama ke bidan karena aku udah keguguran dan dirawat di sana. Orang tua sama suami pun sampai saat ini belum ada yang tahu. Ya ampun. Aku takut kalau dia tahu dia bakal marah. Nah aku nutupi kehamilan aku kedua gara-gara kepentingan pekerjaanku. Aduh, lirih aku mah dengernya kalau begini ya. Ya aku berharap ya semoga anak keduanya ini gak digugurin sama dia sendiri. Semoga Ya, ini tapi karena mungkin doa juga sih kalau misal dari diri dia sendiri gak mau punya anak, gak suka, gak pengen meninggal. itu nggak boleh tahu, anak kan rezeki, tahu boleh. banyak anak banyak rezeki, astagfirullahaladzim. Itu dari Allah loh, titipan. Aku aja sampai padahal belum nikah nih pengen adopsi anak nih. Saking aku tuh pengen aja banyak anak tuh, banyak rezeki, banyak tanggung jawab, banyak itu laki-laki. Seperti yang kemarin aku ngomong sama Ustadz Hanan, laki-laki itu yang dipegang adalah tanggung jawabnya. Kalau perempuan mahkotanya adalah malunya. Jadi kalau laki-laki tanggung jawab, kalau perempuan malu. Jadi yang berkaitan dengan cerita ini adalah mestinya menurut aku gak usah takut, karena suaminya mestinya ya udahlah ya. Punya anak ya alhamdulillah, punya anak itu titipan Allah, itu udah dikasih sama Allah. Banyak orang sudah punya harta banyak tapi gak bisa punya anak, sampai minum obat ini itu, sampai ke orang pinter buat punya anak, susahnya dapat anak. Jadi kalau masih bisa dikasih anak tuh ya Allah bersyukurnya, apalagi darah kita sendiri. Iya harusnya nggak boleh, itu kan anak tuh kan titipan dan anak banyak rezeki, harusnya nggak perlu ditutup-tutupin. Dan kenapa harus dia nggak mau punya anak gitu? Kali ini kita satu pendapat. Oke, kali ini satu pendapat, akhirnya ada pendapat yang sama ya. Jadi untuk ibu jangan takutlah kau punya anak. Oke, ini dari seorang perempuan lagi ya. Aku pernah pacaran sama saudaraku sendiri, tapi nggak ada yang tahu satu orang pun kecuali aku dan dia. Oh my god. Aduh. Tapi saudara jauh atau saudara dekat? Saudara deket ini. Tapi itu parah sih. Parah sih. Aku sendiri nggak Aku bisa. no komen sih. Tapi itu nggak bisa komen sih. Tapi aku kayak shock gitu, kayak pernah pacaran sama saudara sendiri tuh menurut aku kayak aku melongo gitu kayak. Kalau pacaran sama adik sendiri ataupun sama kakak sendiri, lu sakit sih. Itu sakit lah ke jiwa sih. Kakak tiri atau adik tiri pun menurut aku itu sakit jiwa udah. Apalagi Ada sama... juga yang kayak gitu. Ada. Aku susah sih ngomongnya.
kok bisa ya? Nggak tahu, aku kayak bingung gitu, kayak kayak masih mau aja kayak. Tapi kalau aku jadi dia, misalnya sekarang dia udah ketemu pasangan yang baru atau udah menikah, ini kan dia nggak cerita dia udah menikah atau belum sekarang. Kalau dia udah menikah, ya udah nggak usah diceritain ke orang, nggak usah, karena itu menurut aku akan sangat, itu akan bikin suami pun ataupun istrinya pun kayak, aduh susah sih itu kalau diceritain kayak gitu, kayak gitu, kayak ilfil banget. Itu ilfil banget. Tapi kalau sekarang belum menikah tapi masih ngelanjutin hubungan itu, please berhenti. Udah. Stop. Ya, itu parah sih. Karena ada yang menceritakan kita tuh kan kalau nikah kalau bisa sejauh mungkin, gak ada aliran persaudaraan. Next, pernah dinafkahin mantan pacar yang masih single sampai setahun. Di baru pacaran aja udah nafkah-nafkahan. Sampai setahun lebih dan suami nggak tahu. Oh, suami nggak tahu. Jadi dinafkahi mantan tapi suami nggak tahu. Tapi nggak pernah ketahuan, nggak pernah komunikasi. Cuma tahu-tahu transfer aja tiap bulan. Nggak mau ngaku sama suami, takutnya dia minder. Waduh. Sampai sekarang masih, maksudnya? Ya nggak ada penjelasannya, masih apa enggak. Tapi ceritanya begitu. Sih kalau dari ceritanya ini dari seorang perempuan, pokoknya ceritanya. Cuman yang dia nggak bilang sampai sekarang atau enggak, cuma tahu-tahu transfer aja tiap bulan. Gak mau ngaku sama suami karena takut dia, tapi takut suaminya minder. Berarti hasil transferan dia lebih gede daripada transferan suaminya. Transferan pacarnya lebih gede dari transferan suaminya. Ya udahlah ya Allah. Untung masih ditransferin sama suami. Menurut kamu gimana? Kan dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dinafkahin juga sama mantan pacarnya. Ya kenapa dia nggak ngomong ke mantan pacarnya? Sorry, maaf sebelumnya. Kamu tahu kan aku udah berkeluarga. Aku juga nggak mau memperburuk keadaan keluarga aku sekarang. Kalau bisa, kamu jangan usah transfer aku lagi ya. Kalau dia bilang gini, ya aku memang kelebihan duit aja, aku mau transfer ke kamu. Mendingan kamu tabung untuk masa depan kamu, atau buat mungkin pacar kamu yang sekarang, atau buat pasangan hidup kamu nanti. Kan aku udah bahagia sama suami aku, dan aku juga bersyukur kok sama apa yang suamiku kasih. Ya segitu ya adanya, ya udah segitu, yang penting dari suami saya. Ya mungkin kalau misalnya suaminya udah dapat suami yang punya uang, ataupun si cowoknya ini suaminya emang berduit gitu loh. Tapi kalau misalnya nih suaminya tuh memang gak punya uang lebih gitu, dan memang keluarga itu butuh duit dari pacarnya. Sekarang aku gitu. balikin kamu, kalau misalnya aku kayak gitu gimana? Aku nikah sama kamu tiba-tiba mantan aku ngirim-ngirimin duit terus, tok. Di mana perasaan hati kamu? Ya aku transfer balik ke mantan kamu 2 kali lipat. Kalau aku emang nggak bisa, cuman kan ini di kondisi orang lain, di kehidupan orang lain. Kalau aku, pendapatku ya aku begitu gitu loh. Cuman ya kan sekarang kita nggak ada yang tahu orang ya. Cuma kalau aku sih aku begitu. Ya tapi kalau dari sini, dari ceritanya berarti pacarnya kayaknya lebih transfer lebih banyak dari suaminya. Tapi kalau aku ya walaupun kondisi apapun kamu ya kakak ya, hargailah suamimu yang udah bekerja keras demi keluarga. Ya kalau misalnya pacarnya udah keburu transfer sampai sekarang, ya kalau misalnya memang berguna buat keluarga ya udah nggak usah dikembaliin. Iya kalau suaminya bilang ya udah terima aja, lumayan kok buat anak-anak kita. Jangan lah ya Allah, masa anaknya makan pakai bukan dari duit orang tua. Iya maksudnya kan buat tambahan, mungkin dia nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar sewa atau apa. Ya udah enggak, kalau aku enggak setuju. Ya kalau suaminya walaupun udah setuju, tetap kamu nggak setuju. Kalau suaminya udah bilang iya, suami sendiri ya udah. Berarti ya udah tergantung suami ibu deh. Suami ibu gimana kita ya kita ikut aja. Gitu. Nah menurut aku ya jujur-jujuran aja daripada tahu di akhir sakit. Oke guys, sampai situ dulu curhatnya. Ternyata banyak banget yang curhat di sesi ini dan sampai di luar kepala aku kadang bikin shock. Dan ini kalau misalnya teman-teman suka sama konten kayak gini silahkan komen di bawah. Dan kamu tapi jangan cerita di bawah kalau pakai nama asli kamu. Kamu boleh cerita hanya di private message supaya identitas kamu gak ketahuan, karena itu bener-bener semoga cerita-cerita ini menjadi cerita yang bisa kita selesaikan masalahnya, pelajaran ya. Tapi beberapa kalau nggak terselesaikan juga ya semoga ada ujung jalan baiknya lah ya. Oke guys, makasih udah nonton. Mbok Nur, thank you ya udah mau temenin. Terima kasih sayang. Ya sayang, sama-sama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. I'm Atta Halilintar, ada Mbok Nur di sini. I'll see you soon in the next video. Silakan komen di bawah, bahas kejujuran tentang apa lagi. Oke? Tema curhat apa lagi ke depan. Komen paling banyak ya guys. Ya, komen yang banyak dan komen paling banyak akan kita lanjutkan. Peace out. Tuhan, tolonglah kami.